Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tim penilai pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Izinkan saya, Ari Setiadi Gunawan, Kepala BPS Kota Bekasi, menyampaikan paparan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK WBPM. Paparan kita bagi ke dalam 6 pilar. Pilar pertama, manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas. Rencana yang ingin dicapai pada area perubahan ini antara lain, pertama, perubahan pola pikir dan budaya kerja semua pegawai dalam kerangka pembangunan zona integritas menuju WBK WBPM. Yang kedua, terimplementasikannya core value ASN, berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Perubahan yang sudah kami lakukan di area manajemen perubahan sebagai tindak lanjut dari monitoring adalah pertama, telah dilaksanakannya pencanangan zona integritas di BPS Kota Bekasi sehingga seluruh pegawai dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan zona integritas menuju WBK WBPM. Yang kedua, tim kerja reformasi birokrasi juga telah terbentuk, di mana penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur dan mekanisme yang jelas dan disesuaikan dengan kompetensi pegawai. Yang ketiga, pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan setiap pilar pembangunan zona integritas menuju WBK WBPM dan terus berkomitmen dalam setiap aspek pembangunan zona integritas menuju WBK WBPM. Yang keempat, sudah ditetapkannya agen perubahan sebagai contoh nyata implementasi pembangunan zona integritas pada level terkecil. Agen perubahan juga telah mampu menjadi katalisator perubahan dan membawa dampak yang positif bagi manajemen perubahan. Yang kelima, telah dibangunnya budaya kerja dan pola pikir di lingkungan BPS Kota Bekasi, di mana seluruh pegawai terlibat aktif dalam pembangunan zona integritas menuju WBK WBPM. BPS Kota Bekasi juga telah melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan melalui implementasi zona integritas menuju WBK WBPM serta melakukan monitoring dan tindak lanjut secara berkala. Perencanaan dan monitoring telah terdokumentasikan dalam bentuk laporan yang juga telah disusun secara berkala sehingga keberlanjutan pembangunan zona integritas dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Pilar 2, penataan tata laksana. Pilar penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas sistem kerja, serta standar operasional prosedur atau SOP pelaksanaan kegiatan di BPS Kota Bekasi. Penyusunan standar operasional prosedur atau SOP digunakan untuk mendukung proses bisnis BPS. SOP juga disusun dengan menyesuaikan kondisi daerah di BPS Kota Bekasi. Kami telah menyusun 104 SOP, baik teknis maupun administrasi. SOP juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kemudian ditindaklanjuti. Perubahan-perubahan yang sudah dilakukan di pilar penataan tata laksana adalah 1. Penerapan e-office seperti penggunaan aplikasi back office, 2. Aplikasi keep up, 3. Aplikasi fasih, 4. Aplikasi simpat, dan kelima si ratu. Yang kedua,
penyediaan layanan publik dilakukan secara digital dengan menerapkan layanan berbasis teknologi informasi seperti A. Website BPS Kota Bekasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk mendapatkan informasi-informasi statistik. Yang kedua, digunakannya media sosial seperti YouTube dan Instagram yang digunakan untuk melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan BPS Kota Bekasi dan juga untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Penataan tata laksana yang telah dilakukan di BPS Kota Bekasi digunakan untuk meningkatkan cara kerja yang lebih sistematis, lebih terstandar, dan lebih transparan, sehingga dapat diukur ketercapaian kinerjanya yang telah ditetapkan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Pilar 3, penataan sistem manajemen SDM aparatur. Banyak upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WPK WPPM pada pilar 3. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini telah dilakukan dengan mengacu kepada keputusan Kepala BPS mengenai rekapitulasi jabatan hasil analisis beban kerja di lingkungan BPS. Dengan dasar peraturan tersebut, kami telah merancang peta jabatan dalam rangka memetakan pegawai yang ada saat ini dengan kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk pola mutasi internal yang merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan SDM di BPS Kota Bekasi, pada periode 2023 BPS Kota Bekasi menerima beberapa pegawai baru. Dan sebagai upaya penataan SDM telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara khusus bagi pegawai baru tersebut untuk melihat kontribusi yang diberikan terhadap BPS Kota Bekasi. Upaya selanjutnya adalah upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau jumlah pegawai. BPS Kota Bekasi juga melakukan upaya pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Kami telah menyusun dokumen training need analysis untuk menganalisa kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai agar sejalan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dari dokumen tersebut diperoleh gambaran gap atau kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi yang sudah ada atau sudah dimiliki. Dengan dasar tersebut, BPS Kota Bekasi melakukan pengusulan pegawai untuk mengikuti diklat atau pelatihan. Upaya selanjutnya adalah penetapan kinerja individu. Melalui implementasi sistem dan aplikasi KeepUp, ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian secara berjenjang. Pelaporan kinerja individu melalui KeepUp telah dilakukan secara rutin yang pada tahap selanjutnya dijadikan salah satu dasar dalam pemberian reward dan punishment. Kemudian di pilar selanjutnya, di subpilar penegakan aturan disiplin, secara rutin dan berkala dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan peraturan disiplin. Di antaranya adalah monitoring terhadap kekurangan jam kerja dan monitoring pelanggaran disiplin, di mana pada periode triwulan 1 2024 tidak ada pelanggaran disiplin. Subpilar terakhir adalah tentang sistem informasi kepegawaian. BPS Kota Bekasi telah mengoptimalkan sistem informasi kepegawaian dalam mengelola informasi kepegawaian. Beberapa sistem informasi yang digunakan antara lain adalah aplikasi Simpek, Sipecut, KeepUp, Sirenja, dan Drakor. Pilar 4, penguatan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas, pimpinan BPS Kota Bekasi selalu memprioritaskan untuk ikut serta, seperti dalam penyusunan FRA, monitoring berkala triwulanan FRA, penyusunan laporan lakit, review restra,
Selanjutnya, dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja selalu berorientasi kepada capaian hasil. Kami juga memperhatikan kesesuaian hubungan antar laporan kinerja, yaitu perjanjian kinerja memuat capaian restra yang telah ditetapkan. Penyusunan lakib menjelaskan capaian dari perjanjian kinerja. Penyusunan indikator kinerja individu mengacu pada indikator kinerja utama yang ada dalam perjanjian kinerja, sehingga setiap pegawai memiliki kontribusi yang jelas dalam capaian kinerja satuan kerja. Kemudian secara berkala memonitoring capaian FRA untuk mengetahui capaian kinerja setiap triwulannya. Dari capaian kinerja yang dihasilkan, BPS Kota Bekasi menunjukkan peningkatan baik dari sisi teknis maupun administrasi. Dari sisi teknis, angka responden survei berbasis rumah tangga mengalami peningkatan dari 97,59% pada tahun 2022 menjadi 99,65% pada tahun 2023. Dari sisi administrasi, IKPA BPS Kota Bekasi mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang tercatat 93,1 naik menjadi 99,96 pada tahun 2023. Nilai KPA tahun 2023 tersebut juga mendapat penghargaan dari KPPN Bekasi. Nilai sakit BPS Kota Bekasi juga mengalami peningkatan dari 63,58 pada tahun 2022 menjadi 66,20 pada tahun 2023. Selanjutnya, secara internal kami memberikan reward kepada pegawai berkinerja dan berdisiplin terbaik, diukur dari nilai SKP bulanan dan rekapitulasi presensi. Selain reward, kami juga memberikan punishment kepada pegawai yang melanggar ketentuan, seperti pegawai dengan kekurangan jam kerja lebih dari 3 hari selama 1 tahun. Dalam penyusunan perencanaan kinerja, kami menjabarkan indikator kinerja utama di dalam perjanjian kinerja. Selanjutnya, indikator kinerja utama atau IKU dipecah menjadi indikator kinerja individu, di mana indikator kinerja individu menjadi dasar penyusunan matrik peran hasil seluruh pegawai. Seluruh pegawai didetailkan secara rinci sehingga di dalam penyusunan SKP dapat diketahui target dan realisasi setiap tahunnya. Untuk memonitor capaian hasil tiap pegawai, dilakukan penilaian SKP pegawai setiap bulannya, di mana penilaian SKP ini menjadi dasar pemberian besaran tunjangan kinerja setiap pegawai. Seluruh tahapan ini kami lakukan pada aplikasi KeepUp. Pilar 5, penguatan pengawasan. Pilar 5 bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan BPS Kota Bekasi yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di lingkungan BPS Kota Bekasi. Dalam rangka pengawasan personal BPS Kota Bekasi, kami melakukan public campaign, pengendalian gratifikasi dengan menggunakan berbagai media. Salah satunya adalah media digital, yaitu media sosial dan website BPS Kota Bekasi, serta media non-digital melalui banner dan spanduk yang bertuliskan anti gratifikasi dan korupsi. Kami membentuk tim layanan pengaduan masyarakat yang menerima aduan terkait masalah gratifikasi dan whistleblowing system serta benturan kepentingan. Pengaduan dapat dilakukan melalui berbagai sarana, baik media digital maupun non-media digital, seperti dengan menggunakan media sosial, aplikasi lapor, dan aplikasi whistleblowing system. Selain itu juga dapat menggunakan layanan pengaduan langsung melalui kotak saran.
Dilakukan juga perubahan dan penataan lingkungan zona integritas serta sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. Salah satu maksud dan tujuannya adalah meningkatkan maturitas lingkungan pengendalian di BPS Kota Bekasi sebagai bentuk upaya mitigasi risiko terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Bekasi. Selain itu, kami juga melakukan penataan ruangan kantor, penyediaan jalur masuk ruang kantor untuk penyandang disabilitas, serta pemasangan CCTV yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas kantor selama 24 jam non-stop dalam sehari. Selain pengendalian penataan lingkungan, BPS Kota Bekasi melakukan juga pengendalian internal dan administrasi keuangan yang dilakukan secara berkala dengan menggunakan media digital berupa aplikasi Drakor, daftar pegawai keluar kantor dalam rangka melaksanakan tugas, aplikasi Sireja, sistem rencana kerja, aplikasi Sipecut, sistem pengajuan cuti, aplikasi KeepUp, sistem penilaian kinerja, dan aplikasi BOS, sistem pelaksanaan kegiatan dan keuangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya monitoring dan pengawasan internal BPS Kota Bekasi. Pilar 6, peningkatan kualitas pelayanan. Pilar 6 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam mengimplementasikan pilar 6 tentang peningkatan kualitas pelayanan, BPS Kota Bekasi telah melakukan monitoring dari target rencana yang dilaksanakan, kemudian melaksanakan tindak lanjutnya. Dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih prima, BPS Kota Bekasi sudah melakukan beberapa perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penetapan standar pelayanan yang jelas, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Standar ini mencakup waktu penyelesaian, biaya, prosedur, dan persyaratan yang diperlukan. Standar pelayanan yang dimaklumatkan kemudian diinternalisasikan kepada seluruh pegawai selaku agen pelayanan. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah juga kami sediakan. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi yang mempermudah akses dan transparansi pelayanan. Pengguna dapat mendapatkan layanan melalui beberapa media seperti WhatsApp, email, dan datang langsung ke kantor BPS. Yang berikutnya, pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan. Penerapan sistem reward and punishment untuk memotivasi kinerja yang baik dan mencegah adanya penyimpangan. Yang berikutnya, pembentukan unit pengendalian internal dan pengawasan yang efektif untuk mencegah dan mengatasi penyimpangan dalam pelayanan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengawasan pelayanan melalui mekanisme pengaduan dan survei kepuasan pelanggan. Salah satu bentuk pelayanan publik BPS Kota Bekasi adalah dengan melakukan pembinaan statistik sektoral kepada pemerintah Kota Bekasi dan stakeholder lainnya. Pembinaan statistik sektoral adalah upaya BPS dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik sektoral. Berbagai kolaborasi sudah dilakukan oleh BPS Kota Bekasi, antara lain dalam kegiatan Forum Satu Data. Forum Satu Data dilakukan secara berkala dan diikuti oleh BPS Kota Bekasi yang berperan aktif di dalamnya.
sebagai pembina statistik sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kolaborasi dengan stakeholder juga dilakukan antara lain: 1. Pelaksanaan fokus group discussion atau FGD. Misalnya melakukan FGD tentang penyusunan daerah dalam angka. Yang kedua, pembinaan penyusunan metadata statistik sektoral. Yang ketiga, pembinaan dalam rangka membuat atau menyusun rekomendasi statistik. Selain pembinaan statistik sektoral di atas, kami juga melakukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS yang diamanatkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2002 tentang evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Rangkaian kegiatan EPSS yang sudah dilaksanakan BPS Kota Bekasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan sosialisasi sekaligus pembinaan terkait pelaksanaan EPSS kepada OPD terkait agar pelaksanaan EPSS dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas. Yang kedua, pembinaan secara berkala untuk kegiatan EPSS kami lakukan di tahun 2024. Hasil dari pembinaan EPSS yang kita lakukan, pemerintah Kota Bekasi mendapatkan award dari BPS RI berupa anugerah Anidita Bistara Data Award yang dikategorikan sebagai penyelenggara atau pelaksana EPSS baik dari penyelenggaraan statistik sektoral. BPS Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Pemerintah Kota Bekasi. Rangkaian kolaborasi yang dilaksanakan dengan tim TPID adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan informasi dengan cepat ke tim TPID. 2. Memberikan informasi berupa perkembangan harga, summary eksekutif, dan insight yang diperlukan. Yang ketiga, BPS juga berperan bagi tim TPID untuk menjelaskan angka-angka inflasi yang sudah dirilis untuk nanti digunakan dalam intervensi program-program pembangunan dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Bekasi. BPS Kota Bekasi juga membuat sebuah inovasi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berdampak positif bagi pembangunan Kota Bekasi. Melalui informasi yang cepat, akurat, dan up-to-date dari BPS Kota Bekasi membuat inovasi yang kami sebut dengan serasi atau akselerasi diseminasi statistik Kota Bekasi. Maksud inovasi serasi adalah percepatan atau akselerasi penyampaian informasi yang diperkaya dengan ringkasan eksekutif dan insight tentang rilis atau publikasi kepada stakeholder seperti pemerintah Kota Bekasi. Informasi yang disampaikan yaitu tentang indikator-indikator statistik seperti inflasi, tingkat penghunian kamar hotel, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia. Serasi mampu memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga atau inflasi di Kota Bekasi. Akselerasi penyampaian informasi dan insight tentang perkembangan harga dilakukan dengan menggunakan media-media sosial seperti WhatsApp dan YouTube. Dengan serasi, pemerintah Kota Bekasi dengan cepat dan tepat melakukan intervensi program-program pengendalian inflasi. Dengan serasi, pemerintah Kota Bekasi melalui dinas terkait segera melakukan kajian atau analisis
untuk selanjutnya melaksanakan program-program pengendalian inflasi seperti operasi pasar, pasar murah, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan pemantauan harga langsung ke pasar. Berikut kami tampilkan perkembangan laju inflasi tahun 2022 sampai 2023 dibandingkan dengan tahun 2023 sampai 2024 sebelum dan sesudah inovasi serasi diimplementasikan. Pemerintah Kota Bekasi melalui OPD terkait telah memberikan dukungan dan apresiasi kepada BPS Kota Bekasi dengan adanya serasi. Serasi akan terus kami kembangkan secara berkelanjutan untuk bisa memberikan dampak yang positif bagi pembangunan Kota Bekasi. Berikut inovasi-inovasi yang juga kami aplikasikan di BPS Kota Bekasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WPK BBBM. Ada serasi, ada siratu, ada petang, ada sirenja, ada wise, ada mari, ada serangkah, kopassus, drakor, dan batik. Semua kegiatan yang ada di masing-masing pilar melalui proses perencanaan, kemudian kami laksanakan dan kami lakukan monitoring evaluasi untuk selanjutnya kami tindak lanjuti. Proses-proses tersebut kami lakukan dengan perantara kami membuat inovasi atau kami lakukan dengan inovasi yang sudah dibuat dan kami sampaikan di slide sebelumnya. Sehingga inovasi ataupun program-program kegiatan yang ada di semua pilar memberikan dampak perubahan yang cukup besar bagi BPS Kota Bekasi. Hal ini dibuktikan dengan mendapatkannya apresiasi BPS Kota Bekasi berupa penghargaan baik dari pihak eksternal maupun pihak internal. Demikian paparan pembangunan zona integritas tahun 2024 pada BPS Kota Bekasi. Kami ucapkan terima kasih. BPS Kota Bekasi berkolaborasi, berinovasi, berakselerasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPS Kota Bekasi berkolaborasi, berinovasi, berakselerasi.